Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas dan tugas kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, berikanlah kami pengertian supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Hosea pasal 1-2. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini, atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Hosea pasal 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian: Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Nabi Hosea dan istrinya merupakan gambaran antara Tuhan dengan umat Tuhan. Hosea disuruh Tuhan menikahi Gomer, seorang perempuan sundal yang tidak setia kepadanya. Perkawinan antara Hosea dan Gomer bukanlah perkawinan yang main-main. Hosea disuruh Tuhan untuk setia kepada Gomer, meskipun Gomer berulang kali melakukan perselingkuhan dan perzinahan. Bahkan 2 dari 3 anak Gomer dalam masa perkawinannya dengan Hosea bukan dari hasil hubungannya dengan Hosea sebagai suaminya, namun Hosea harus menerima mereka sebagai anak-anaknya. Sebagai seorang perempuan sundal atau pelacur, Gomer tidak mengubah sikap hidupnya. Ia berulang kali mengkhianati Hosea, suaminya. Saudara yang terkasih, kisah Nabi Hosea ini jangan dijadikan alasan untuk menikahi orang yang tidak seiman atau orang yang akhlaknya tidak baik. Sebuah perkawinan adalah perjalanan seumur hidup. Maka dari itu pilihlah pasangan yang baik, yang mengasihi Tuhan, agar saudara tidak mengalami kesusahan dalam menjalani kehidupan perkawinan. Namun kalau saudara sudah terlanjur menikahi orang yang akhlaknya tidak baik, doakan dia dan tetaplah setia kepada Tuhan dan setia kepada pasangan, mengasihi pasangan hidup yang sudah saudara pilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hosea dan Gomer merupakan gambaran antara Tuhan dengan umat Tuhan. Sebuah gambaran tentang Tuhan dengan kita masing-masing secara pribadi. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita seringkali tidak setia kepada Tuhan. Mungkin bukan dalam hal-hal yang kelihatannya besar, tapi hal-hal yang kecil. Kita seringkali gagal, jatuh dan mendukakan hati Tuhan. Hosea sebenarnya punya cukup alasan untuk meninggalkan Gomer, tapi itu tidak dilakukannya. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Nabi Hosea, kita akan memahami bahwa Hosea tetap mengasihi Gomer dan bahkan mencarinya ketika Gomer lari karena pergi dengan kekasih-kekasihnya. Hosea kemudian menemukan Gomer ada di pasar budak dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Lalu apa yang dilakukan Hosea? Meninggalkan dan membiarkan Gomer? Tidak, saudara. Hosea menebus Gomer, yang adalah istrinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa kali sudah kita membuat Tuhan berduka atas perbuatan-perbuatan kita? Berapa sering kita mengkhianati Tuhan dalam sikap hidup kita? Kita sesungguhnya tidak layak, tapi masih diterima oleh Tuhan. Petrus yang menyangkali Tuhan 3 kali, juga masih diampuni dan diterima oleh Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Tuhan setia dan mengasihi Petrus. Begitu juga terhadap kita. Tuhan setia dan mengasihi kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan.
Kita ini adalah milik Tuhan. Sekarang bagaimana respon kita? Apakah kita masih mau bermain-main dengan dosa, hidup dalam ketidakbenaran, lari menjauh dari Tuhan? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, responi kasih Tuhan dengan setia mengasihi Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang." Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Seharusnya kita sudah dibiarkan Tuhan, tapi Tuhan tidak membiarkan kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami, menyadarkan kami, bahwa sungguh besar kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami seringkali berkhianat kepadamu, tidak setia, gagal dan jatuh, dan sudah sepantasnya kami binasa. Tapi kami terus-menerus dilimpahi dengan kasih-Mu. Engkau melingkupi kami dengan kasih setia-Mu. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau terus merangkul kami, memanggil kami. Engkau mencari kami, untuk kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh luar biasa, tidak terkatakan kasih setia-Mu kepada kami. Kami tidak dapat membalasnya ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan akan dosa-dosa kami, dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa dimampukan untuk setia kepadamu. Kami mau ya Tuhan mengasihi-Mu dan menuruti akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus. Meteraikanlah ya Tuhan seluruh kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus pimpinlah kami selalu untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di sepanjang malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sakit. Jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi setiap yang sedang mengalami masalah, pergumulan, persoalan apapun dalam hidupnya, kami berdoa ya Tuhan, berikanlah jalan keluar dan mujizat-Mu atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat dari mereka yang berputus asa, dan lepaskanlah yang terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini kami tidur dalam berkat dan dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.